saya dapatkan ya udah ada ataupun hasil. Ternyata kan saya bisa bikin kandang, terus saya bisa melihara kambing yang sekarang ini ada sekitar 10 ekor kambing. Tadinya cuma 2, sebagian ada yang memang bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prajitno Wahyudin. Tempat kelahiran saya di desa saya ini, Desa Purbosbodo. Usaha saya ya di rumah ini selain beternak kambing, juga saya ada usaha lain di sini di kampung, ya mungkin kerja yang kalau bahasanya serabutan lah ya. Ada orang nyuruh apa aja kita kerjakan, yang penting halal Pak, selain kambing ini. Awal-awalnya dari teman saya Pak, dari teman saya di tangga ya. Tetangga itu kan dia repot ya, dia punya kambing, dia repot, ada keluarganya yang sakit, terus saya disuruh cari pakannya. Jadi dari saya cari pakan ternak ini, kok dalam hati saya ada ketertarikan, saya pengen memelihara kambing. Nah dari situ teman saya nawarin maksudnya suruh, kalau ini suruh melihara, atau kalau bahasa Jawanya nggaduh ya, melihara itu bagi hasil. Kemudian dari itu saya mau ditawarkan, terus akhirnya saya melihara kambing dari teman saya. Terus kandangnya juga di tempat teman saya, jadi bukan di rumah saya, bukan di pekaran saya, di tempat teman saya tadi, karena saya belum ada sama sekali. Jadi kambingnya dari teman saya, kandangnya pun punya teman saya yang kosong. Jadi dari situ awalnya. Itu pun kalau ngarit itu ada hitungannya Pak, diupah sama dia, nggak cuman nggak cuma dia ngasih upah sama saya gitu. Iya, karena saking akrabnya dengan teman saya waktu itu ya. Jadi teman saya juga melihara kambing, terus saya juga melihara kambing di tempat dia. Jadi namanya teman ya, kalau kita cari pakan, waktu ngasih makan itu tentunya bukan punya kambing kita yang kasih makan, punya dia pun. Kalau pas dia waktu nggak ada makanan, saya kasih, karena saking gimana ya, akrabnya sama dia, senengnya gitu, seneng banget rasanya. Yang ini sudah sekitar kurang lebih 1 tahun Mbak. Dari mulai punya teman saya sampai sekarang saya punya kandang sendiri di rumah ini, kurang lebih 1 tahun. Ya 1 tahun lebih, mungkin lebih 1 bulan lah kurang lebihnya gitu. Alhamdulillah ini ada sebagian dari bagi hasil, ada sebagian dari punya saya selama setahun tadi. Kandang ini baru saya bikin kemarin di bulan Ramadan tahun yang lalu, 2024. Ya, karena ini juga ada dari teman saya juga, karena namanya rezeki ya. Rezeki itu kadang-kadang dari kita berteman dengan teman-teman kita, karena teman kita basicnya ada yang petani, ada yang pedagang, bahkan ini teman saya ada yang itu penjual kambing, ada yang suka borongin kandang kambing. Nah dari situlah saya ada teman, akhirnya saya borongan untuk bikin ini dengan modal kambing saya dulu yang saya jual gitu. Akhirnya alhamdulillah udah punya kandang ini, alhamdulillah kandang kambing yang muat lah, ini kurang lebih 15 ekor Pak. Ini alhamdulillah pembuatan kandang ini namanya borongan ya, dari teman saya, borongan. Pokoknya borongan ini sampai jadinya dealnya ini uangnya ukuran kandangnya ya, ini panjang 6 meter, lebar kurang lebih 2 meter ini, dengan kamar untuk kambingnya ada 9 kamar, katanya ada 9 kamar, ada 9 kamar untuk kambing. Terus yang 6 kamar itu satu kambing, satu kambing, yang 3 bisa untuk 9 kambing. Jadi ada 9 kamar, tapi untuk muatnya bisa sampai 15 ekor kambing. Dari awal saya melihara kambing di tempat saya, teman saya itulah, dari awal itu yang sampai sekarang yang kurang lebih 1 tahun itu ya, kita melihara, dapatlah saya bagian dari teman saya itu, dapat bagian, karena bagi hasil namanya ya, dapat bagian 1 yang kecil, terus nambah lagi dapat yang besar. Nah dari yang besar tadi saya ada inisiatif pengen punya kandang sendiri di rumah. Nah disitulah saya jual yang indukan tadi untuk borongan beli atau bikin kandang ini. Kekurangannya dari hasil dari hasil kita kumpul dengan teman, kan ada perkumpulan juga di teman saya. Selama ini ya untuk keuntungan, di samping saya ini kerja yang lain ya, dari hasil kambing ini saya udah sekitar 2 sampai 3 kali jual, kurang lebih 3 jual. Terus
Untuk hasil yang lain dari ini Pak, dari apa, kohenya atau kotoran hewan ini ya. Kalau bahasanya kohe, kotoran hewan ini sudah berapa kali, kurang lebih 2 kali bongkarin. Dan kohe kambing ini sama kohe mungkin sapi dan yang itu beda. Maksudnya harga jualnya lebih tinggi harga kohe kambing daripada sapi. Di sini satu karung itu bisa nyampe 17.000 hantar sampai tempat. 17.000 itu satu kantong itu ya, bisa dihantar sampai tempat 17.000. Kadang bisa sampai ini sampai 16 kantong ya. Pernah ini jual sampai dapat 300.000 dari kohenya aja ya. Makanya luar biasa insya Allah ini kalau kita mau sungguh-sungguh gitu kan. Kalau saya pribadi yang saya rasakan itu kalau senengnya ada Pak ya, waktu ya termasuk hiburan ya bagi saya, atau waktu cari rumput terus kita kasih makan sore itu sambil kita duduk di depan kursi, di depan lihat di kambing makan tuh, sambil lihat sambil kita ngopi tuh bisa buat hiburan buat kita. Apalagi ada sebagian kambing saya itu yang jinak Pak, dia termasuk ini kambing yang kepala hitam ini dia jinak, makanya ya mungkin ada sisi hiburan di sini gitu Pak. Ya kalau dibilang memang ya sih, kalau dibilang nyukupin ya tentunya, apalagi untuk punya saya ini masih saya masih pemula ya Pak ya. Yang saya rasakan ya kalau memang nyukupin ya belum sih, cuman kan ini sebagai sarana tabungan ya, tabungan jangka panjang nggak cuman setahun aja ya, mungkin ini harus minimal 1 sampai 2-3 tahun lah. Karena yang saya rasakan ya selama saya melihara 1 tahun ini, yang saya dapatkan ya udah ada ataupun hasil. Ternyata kan saya bisa bikin kandang, terus saya bisa melihara kambing yang sekarang ini ada sekitar 10 ekor kambing. Tadinya cuma 2, sebagian ada yang memang bagi hasil, sebagian punya saya. Memang ya sih kalau kita bilang mencukupi ya belum sih, kita perlu namanya usaha yang lain, bahasanya menggandakan usaha, kan cuman di ternak kambing itu karena terpaku dari modal tadi. Mungkin kalau modalnya besar kita bisa beli kambing banyak dan kita mungkin bisa usaha membisniskan kambing ini mungkin bisa. Cuman yang saya rasakan sekarang, saya perlu juga untuk pekerjaan yang lain ataupun usaha yang lain di samping kita beternak kambing ini. Tentunya ada, kalau kandang ada ya ada suka dukanya lah dalam dia kambing. Kalau senangnya waktu ya kita pas kita punya teman saya itu, misalkan kita melihara kambing punya teman kita kan bagi hasil ya, yang betina kan, yang betina udah kita kawinkan, udah hamil ya, hamil terus beranak. Nah itu ternyata selama kurang lebih 1 tahun itu beranak, dapat 2 kan, biasanya banyak 2 itu jantan betina. Di saat kambing itu beranak kita seneng bener. Alhamdulillah ya Allah, selama ini kita udah melihara terus udah beranak, udah dapat hasilnya, udah lahir 2 kan. Berarti kan kalau 2 itu kan bagi hasilnya 1-1. Misalkan jantan betina ya, itu kan kita suruh milih, yang melihara suruh milih. Tentunya kita ngambil yang jantan. Nah, dari situlah ada senengnya. Kalau ya dukanya kadang-kadang selama ini mungkin ada yang kambing yang mati ya, cuman yang saya pelihara selama kurang lebih 1 tahun ini sangat jarang angka kematian. Yang saya ingat tuh baru sekitar 1 sampai 2 ekor, 1 ekor. Penyebabnya dia keracunan daun yang seharusnya nggak dia makan. Yang ada memang daun yang harusnya dikeringkan dulu, nggak langsung dimakan. Seperti daun yang dulu itu daun ini Pak, daun singkong karet yang masih posisi basah itu langsung saya masang ya. Sebenarnya udah saya diamkan, cuman mungkin yang mati kan yang masih kecil, mungkin pencernaannya belum kuat gitu. Itu dukanya ya. Terus ya ada lagi misalkan pas waktu cari pakannya kan, kadang-kadang kan ada musim kemarau itu kan ya. Nah ini pas musim kemarau ini kadang nyari pakannya kayak susah gitu. Kan alhamdulillah ada ini, saya udah punya bank pakan banyak nih Pak. Ada daun singkong, di belakang ada daun singkong, terus daun odot juga ada lagi daun jati kapur, indigo vera, terus daun nangka. Nah ini alternatif kalau kita waktu mungkin ada acara atau hujan deras itu, nah alternatifnya kita cari yang pintasnya, ngambil dari ini apa, bang pakan tadi. Menurut saya malah ini Pak, lebih utama itu pertama itu kita siapkan pakannya dulu, bang pakannya. Sebenarnya kalau saya lihat harusnya kita siapkan dulu
lokasi bang pakan itu kita siapkan, terus baru kita melihara kambing gitu. Sebenarnya gitu kalau menurut saya itu Pak, bang pakan. Waktu kita punya bang pakan ini Pak, di saat kita lagi ada mungkin ada acara ya, acara kemana mungkin akan pergi, acara mepet itu ya kita bisa ngambil dari bang pakan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita sendiri tadi. Biasanya yang ditanam itu ya kalau di sekitar rumah itu biasanya tanaman indigo vera, ya, jati kapur itu ya, daun nangka. Terus kalau saya ini ada di sini malah lebih banyak apa nih? Singkong dan odot, ya, pohon singkong, odot. Daun singkong ini karena kan gini ya, kita kan tanam singkong di situ ya di sekitar kita ya. Jadi kita bisa tidak hanya mendapatkan daunnya aja, apalagi daunnya ini bisa dikonsumsi oleh manusia, bukan hanya kambing kan ya. Tentu daun singkong kan ya, pucuk mudanya itu bisa untuk kita sayur. Terus kalau kita nanam singkong ini bukan cuma daunnya aja, buah singkongnya pun bisa kita masak, kita ambil ya umbinya, umbi singkong tadi. Itu hasilnya dari singkongnya, dari daunnya itu udah banyak hasilnya. Saya juga di ternak kambing ini merasa ada apa ya, ada keberkahan lah, ada keberkahan karena kan memelihara sejenis domba ya. Ini mungkin termasuk apa ya, domba, kambing ini apa ya, di zaman nabi-nabi dahulu kan hampir seluruh nabi kan ya memelihara jenis-jenis domba, hewan domba mungkin ya sejenis kayak gini lah. Ada mungkin kalau para nabi kan mengembala, kalau kita kan nggak mengembala ini ya, tapi kan jenisnya juga ini kan jenis domba ya, domba ya. Jadi saya mungkin itu juga ada keberkahan di situ. Makanya saya pasti dibalik para nabi itu memelihara hewan yang namanya domba sejenis kambing kayak gini kan ada keberkahan. Nah di situ saya belajar lah dari situ apa yang bisa saya ambil hikmahnya. Tapi ya memang saya lihat dari yang saya pengalaman ya, dari kohenya aja sudah mendapatkan hasil, belum nanti dari dagingnya, terus dari hasil penjualan gitu ya. Itu, terutama itu. Dulu pernah kambing saya ini ada 2 di sini yang betina itu terkena penyakit gudik, gatal kita ya, gudik itu ya, gudik ya. Nah, tapi kan saya ada teman yang dia notabene-nya apa ya, tukang suntik hewan itu ya. Akhirnya saya minta tolong untuk itu ngobatin sakit kambing saya yang sejenis gatal atau gudik tadi ya. Kita dengan yang ngupahin dia lah berapa itu, akhirnya ya sembuh juga. Terus ada lagi kalau sakit itu biasanya kan juga ini apa ya bahasanya, kalau bahasa Jawa mendem atau keracunan udah beberapa kali, cuman kan ada penangkalnya. Misalkan dia makan yang bersifat keracunan, kadang daun singkong karet itu kan dia keracunan, dan di saat keracunan kan kambing ini ada tanda-tandanya. Kadang kambing ini teriaknya nggak sewajarnya. Nah, ini berarti kambing saya keracunan atau mendem kalau bahasanya. Nah itu antisipasinya saya kasih pencegahan, yaitu kalau saya ini pakai minyak sayur itu dicampur dengan garam diminumkan. Nah di situ rata-rata tawar sembuh, jarang yang sampai mati lagi. Itu sakitnya kadang cuma itu aja yang selama ini saya rasakan. Untuk hikmahnya melihara kambing ini tentunya kan termasuk ibadah ya. Ini nilai ibadah kita memelihara hewan terus kita kasih makan, ini termasuk ibadah kita memberi makan kambing ini. Dan imbal baliknya juga kan pasti mereka memberikan kepada kita keuntungan seperti kohnya tadi, belum nanti hasil penjualan. Terus ini termasuk ibadah. Terus senangnya kalau saat ini kadang-kadang saya ada hiburannya ya tadi seperti kambing saya yang ini, yang kepala hitam ini kan jinak dia ya. Jinak ini kalau saya lepas atau saya ini, dia kadang bisa bikin hiburan buat saya. Terus waktu kita ngasih makan, kita lihat sore-sore sambil kita nongkrong gitu, lihatin kambing makan tuh ada suasana senang di hati sambil lihat makan kambingnya itu. Terus kambingnya juga ada yang jinak, apalagi kambing yang baru melahirkan, yang kalau bahasa Jawanya cempe ya. Yang cempe itu jinak-jinak bener. Kalau kadang kita lepaskan itu ya, ada hiburan dia loncat-loncat gitu. Itu yang saya rasakan. Cuman untuk porsi apa ya, untuk kualitas dalam arti kuantitas lebih banyak lagi, saya belum mencoba itu karena masih terbentur modal. Saya ada planningnya gini, jangka panjang ini kan sebagian masih ada punya kambing punya temen. Nah, jadi saya ingin tuh punya kambing milik sendiri. Nah, jadi bagaimana kita punya kambing taruhlah sekitar 20 ekor atau 30 ekor itu punya sendiri. Jadi
bagaimana saya merasakan punya kambing sendiri yang itu hak milik kita, ingin ada seperti itu jangka panjang.